Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ivan dari kelas R1A semester 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah sistem digital. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, jelaskan beberapa istilah berikut. A. Bottom up. Istilah bottom up atau dari bawah ke atas ini merujuk pada pendekatan desain atau pemrosesan yang dimulai dari komponen-komponen dasar, elemen penyusun, atau modul terkecil, yang kemudian menggabungkan komponen-komponen tersebut untuk membangun sistem yang lebih kompleks. Dalam konteks konten digital, ini bisa berarti informasi yang muncul dari pengguna atau user generated yang baru kemudian diatur oleh platform. B. Feedback not delay. Artinya adalah umpan balik yang terjadi secara instan atau tanpa tunda. Dalam sistem komunikasi digital, hal ini sangat krusial agar komunikasi antara pengirim dan penerima pesan terjadi secara efisien sehingga tidak ada lag yang dapat mengganggu proses komunikasi. C. Real time atau waktu nyata adalah sebuah kondisi di mana pemrosesan data atau pengiriman informasi yang menyajikan informasi secara instan, langsung, atau hampir seketika ketika data itu dihasilkan atau dikirim. Contohnya pada saat live streaming, video call, di mana data itu dikirim dan dihasilkan pada waktu yang sama atau hampir tanpa jeda. Istilah yang terakhir itu ada blockchain. Blockchain adalah sistem penyimpanan data digital yang terdesentralisasi, di mana tiap datanya ini disimpan dalam suatu blok yang saling terhubung dan tidak bisa diubah. Teknologi ini menawarkan transparansi, keamanan, dan efisiensi yang dapat digunakan dalam banyak bidang. Pertanyaan kedua, sebutkan cara melakukan detoksifikasi media sosial. Detoksifikasi media sosial adalah langkah membatasi atau berhenti sejenak menggunakan platform media sosial untuk kesehatan mental kita. Nah, menurut saya, cara melakukan detoksifikasi dari media sosial itu terdapat 3 cara. Yang pertama, kita dapat membatasi durasinya. Jadi kita dapat menggunakan fitur screen time agar kita terkontrol ketika kita menggunakan media sosial. Yang kedua itu dapat menyaring konten dengan cara melakukan unfollow pada akun-akun yang sekiranya dapat memicu emosi yang negatif. Dan yang terakhir itu kita dapat mematikan notifikasi. Dengan mematikan notifikasi, kita dapat fokus pada dunia nyata dan tidak terganggu pada notifikasi atau aplikasi dari sosial media. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan mengenai konvergensi media dan realitas visual. Konvergensi media adalah penggabungan jenis media seperti foto, video, suara, atau teks dalam satu platform digital seperti handphone. Nah, contohnya tuh kayak baca koran, melakukan fotografi atau videografi itu hanya dalam satu perangkat yaitu handphone. Sedangkan realitas visual adalah lingkungan 3D yang dihasilkan oleh komputer. Jadi teknologi ini membuat kita seolah-olah berada dalam dunia maya yang realistis, terpisah dari dunia nyata hanya menggunakan perangkat seperti headset kayak gitu ya. Jadi secara singkat, konvergensi media adalah wadahnya, sedangkan realitas virtual adalah konten canggih yang berada di dalam wadahnya. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan penggunaan media sosial dari kalangan baby boomer dan Gen Z. Baby boomer menggunakan media sosial itu kayak Facebook, WhatsApp hanya untuk sebatas menjalin silaturahmi atau mungkin mencari informasi-informasi yang bersifat formal atau informatif. Sedangkan Gen Z itu bisa dibilang digital native atau terlahir pada saat teknologi sudah berkembang dengan pesat. Jadi mereka menggunakan media sosial itu kayak TikTok, Instagram itu lebih untuk mencari hiburan atau mencari jati diri, dan mereka itu lebih suka konten-konten yang cepat dan interaktif. Jadi simpelnya, kalau baby boomer itu untuk menjalin silaturahmi atau mencari informasi yang lebih formal dan informatif, sedangkan Gen Z itu lebih ke ranah hiburan dan mencari jati diri. Pertanyaan kelima dan terakhir, yaitu jelaskan perkembangan informasi media dan komunikasi visual di era digital. Terdapat beberapa perubahan di era digital sekarang ini, contohnya itu terjadi pergeseran dari media cetak yang fisik
ke media digital. Selain itu, informasi sekarang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Di dalam era digital, sekarang tidak hanya mengandalkan teks. Elemen visual kayak emoji, meme, video itu lebih menjadi topik utama atau pembahasan utama sekarang karena lebih cepat, lebih menarik secara emosional di tengah banjirnya informasi. Selain itu, komunikasi ini berubah dari satu arah menjadi dua arah. Yang dulu kita hanya dapat menonton televisi, nggak bisa komentar atau apa-apa, sekarang sudah tersedia YouTube, di mana kita dapat komentar, dapat membagikan, atau bahkan dapat mengubah isi konten tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, era digital sekarang itu menawarkan kecepatan dan kemudahan akses tanpa batas melalui konvergensi teknologi. Namun, menuntut penggunanya untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan menjaga batasan penggunaan demi kesejahteraan diri. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.